Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mrisya Putra dengan NPM 20241071515128. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil laporan tugas akhir saya yang berjudul Rancangan Bangunan Sistem Informasi Peminjaman Fasilitas Kampus Berbasis Web pada Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Jadi, untuk tampilan awalnya nih kita membuat namanya tuh tabel sistem request. Jadi tabel sistem request ini adalah jadi sebelum kita membedah diagram UML satu persatu, tahapan paling awal dan paling krusial dalam pembangunan sistem Ubara adalah penyusunan sistem request atau permintaan sistem. Nah, di dokumen formal ini mendefinisikan alasan bisnis mengapa sistem ini harus dibuat dan apa saja nilai atau keuntungan yang akan diperoleh kampus setelah sistem ini diimplementasikan di dalam sistem request ini. Kita membaginya ke dalam beberapa elemen utama seperti project sponsor dari bagian administrasi, bisnis net untuk digitalisasi birokrasi, bisnis recruitment, fitur ini sistem, serta bisnis value untuk menghemat kertas dan memangkas waktu proses birokrasi. Nah, sekarang kita lanjut ke aliran sistem berjalannya. Nah, ini adalah aktiviti aliran sistem berjalan yang sedang berjalan pada saat ini. Gambar ini adalah activity diagram untuk proses yang sedang berjalan saat ini di kampus. Alurnya masih manual, di mana mahasiswa harus datang fisik ke bagian administrasi untuk cek jadwal di kertas, lalu mengisi formulir serta kertas secara manual dan membawa berkas tersebut ke beberapa meja untuk meminta tanda tangan persetujuan birokrasi yang memakan waktu lama. Nah, jadi kita lanjut ke activity diagram sistem baru. Jadi ini adalah rancangan yang baru yang akan dibuat untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Pada activity diagram sistem usulan saya saya merancang alur aktivitas yang baru berbasis web. Jadi di sini alurnya sudah otomatis dan jauh lebih efisien pada proses dimulai saat mahasiswa membuka web, sistem langsung menampilkan jadwal secara real time, mahasiswa mengisi form digital dan data tersebut langsung masuk secara otomatis ke layar admin untuk divalidasi tanpa perlu kertas lagi. Oke. Nah, di sini juga ada activity per bagian-bagiannya. Jadi, kayak misal activity diagram login, di sini juga ada activity diagram melihat jadwal ketersediaan, activity diagram mengajukan perminjaman, activity diagram menerima notifikasi status, di sini juga ada activity diagram melihat riwayat peminjaman, dan terakhir ada activity diagram evaluasi dan persetujuan penolakan. Nah, sekarang kita lanjut ke use case diagram. Nah, dari alur aktivitas tadi berubah kita breakdown ke dalam use case diagram untuk mendefinisikan hubungan aktor dan hak akses yang di dalam diagram ini. Terdapat dua aktor utama dengan hak akses yang berbeda. Aktor mahasiswa memiliki peran sebagai pengguna umum yang dapat melakukan login, memeriksa jadwal, fasilitas yang kosong, mengisi formulir pengajuan peminjaman, serta memantau riwayat dan notifikasi status mereka. Sementara itu, aktor admin bertindak sebagai pengelola utama yang memiliki hak akses khusus ke halaman dashboard untuk melihat, mengevaluasi, lalu memutuskan apakah pengajuan tersebut disetujui atau ditolak berdasarkan kebijakan kampus. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke ini ada namanya sequence diagram. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya apa sih itu sequence diagram? Nah, ini sequence diagram tuh ini. Jadi saya akan menjelaskan secara detail. Jadi ini menjelaskan ada untuk urutan interaksi dan
pertukaran pesan antar objek di dalam sistem berdasarkan urutan waktu kejadian. Dapat kita lihat bersama ketika mahasiswa berinteraksi dengan komponen boundary atau halaman user interface, tindakan tersebut akan memicu pengiriman request data ke bagian controller selaku otak logika bisnis. Komponen controller ini kemudian akan meneruskan instruksi ke komponen entity atau model database untuk memvalidasi data dan menyimpannya secara permanen setelah sukses. Pesan konfirmasi akan dikembalikan lagi ke halaman antarmuka pengguna. Nah, sekarang, di sini juga kita membuat per masing-masingnya. Kan tadi kita lihat nih ya, dari use case-nya kan di sini tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, kita buat 6. Jadi kayak tadi kayak yang pertama login, kita buat apa ininya. Nah, sequence diagramnya login, ada sequence diagramnya jadwal ketersediaan. Nah, sama kayak sebelumnya tadi yang activity diagram. Oke, karena itu udah lewat. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas diagram. Nah, kita lanjut ke kelas diagram. Di sini kelas diagram itu adalah diagram ini menggambarkan struktur sistem dari sudut pandang pemrograman berorientasi objek dengan memperlihatkan kelas-kelas yang ada di dalam aplikasi. Di sini dijabarkan atribut dan metode dari setiap kelas seperti kelas pengguna, kelas mahasiswa, kelas peminjaman, hingga kelas ruangan. Kelas diagram ini berfungsi sebagai cetak biru bagi programmer untuk menulis kode pemrograman agar struktur antar komponen di dalam source kode aplikasi tersusun rapi dan terstandarisasi. Oke, nah sekarang kita geser. Nah ini detail dari kelas diagramnya ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke deployment diagram. Ini adalah deployment diagram. Deployment diagram ini memetakan konfigurasi komponen perangkat keras hardware yang digunakan untuk menjalankan sistem. Di sini terlihat bagaimana interaksi antara client device milik mahasiswa atau admin yang terhubung melalui jaringan internet atau server kampus menuju ke web server. Aplikasi web server ini nantinya berinteraksi langsung dengan database server tempat seluruh data aplikasi disimpan. Melalui diagram ini kita bisa memastikan kesiapan infrastruktur jaringan yang dibutuhkan saat aplikasi ini disebarluaskan. Oke. Nah, di sini kita juga buat satu persatu. Ini kan ada deployment diagram login. Nah, tuh, ini ada ya. Buat satu persatu. Saat kejum sendiri dia. Nah, di sini kita lanjut ke namanya YRD Internal Recursion Diagram. Nah, ini adalah namanya database YRD. Adalah Entity Relationship YRD. Di sini terdapat beberapa tabel utama yang saling berelasi, yaitu tabel mahasiswa, tabel fasilitas, tabel pengajuan, dan tabel admin. Hubungan antar tabel ini dikunci rapat menggunakan mekanisme primary key dan proxy key. Desain relasi ini dirancang sedemikian mungkin rupa untuk memastikan integrasi data terjamin dengan baik, mencegah adanya manipulasi data, dan yang paling penting adalah menghindari terjadinya duplikasi atau tabrakan jadwal peminjaman pada fasilitas yang sama. Nah, karena tadi saya sudah menjelaskan tentang apa itu ERD, sekarang kita geser lanjut ke yang namanya state diagram, state match hand diagram.
Oke. Apa sih why? Why statement diagram? Jadi ada taruh. Statements and diagram yang digunakan adalah untuk memodelkan siklus hidup serta perubahan kondisi atau state di dalam sistem ubara, baik secara global maupun detail per fitur. Nih, kalian bisa lihat jelas ya. Diagram ini menggambarkan bagaimana status sebuah pengajuan peminjaman bergerak dinamis. Kondisi awal dimulai dari status draft saat diisi berupa menjadi pending setelah dikirim oleh mahasiswa. Ketika admin melakukan aksi verifikasi di dashboard, status tersebut akan dipicu untuk berubah dan menjadi disetujui atau ditolak. Perubahan kondisi inilah yang dibaca oleh sistem untuk mengunci slot jadwal ruangan. Nah, oke. Nah, ini kalian membuat per masing-masingnya juga karena apa untuk mengambil per masing-masingnya tuh kalian lihat tuh dari use case-nya. Nah, ini kan tadi use case-nya itu ada 6. Nah, kita buat 6. Nah, terus state diagram saya itu ada state match 9 diagram pengajuan peminjaman dan lain-lainnya. Ini ada ya semuanya tuh. Nah, ini kita langsung ke UI-nya aja. Kita langsung ke UI-nya. Sabar. Nah, wait. Sorry, brother. Nice, bro. Nah, oke, sorry nge-lag ya. Sorry. Oke, bisa nggak? Nah, oke. Untuk tampilan UI sekarang kita masuk ke tahap akhir yaitu implementasi nyata rancangan ke dalam bentuk antarmuka aplikasi atau user interface pada implementasi antarmuka sistem. Di sebelah ini, di tampilan ini login yang berfungsi sebagai gerbang utama keamanan untuk memvalidasi hak akses mahasiswa maupun admin. Dan di sebelah ini halaman jadwal jalan fasilitas. Oke, secara wait, sebentar. Oh ya, maaf. Dan di sebelah kanan ini adalah halaman jadwal kesediaan fasilitas. Nih kita lanjut ya. Nah, ini jadwal fasilitas halaman identifikasi interface agar mahasiswa bisa langsung melihat ruangan mana saja yang kosong atau sedang dipakai secara real time sebelum mengisi formulir. Nah, ini kalau kalian mau misalnya mau cari ruangan atau apa di sini kalian bisa lihat untuk melihat jadwalnya nih ya. Ini ada tampilan jadwal-jadwalnya. Nih, ada jadwalnya. Nah, ini adalah tampilan notifikasi. Jadi kalau kalian mau lihat notifikasinya, tuh. Nanti misalnya kalian kalau udah mengisi dari sini, melihat jadwal, ntar kalian akan mengisi dulu nih, sebar. Nih, nah nih, kalau kalian udah mengisi nih, ntar kalian pencet semua, tet. Lanjut dah nih, apa, kirim pengajuan. Kalau udah kirim pengajuan, nah, ini ntar biasanya pending request. Ntar misalnya disetujui atau tidak. Misalnya nih kalau kita disetujui atau tidak, ntar kita pencet aja nih. Misal kalau setujui, ntar dia ada tampilan kelasnya yang bisa dipakai atau apalah itu. Nah, ini kalau ditolak, ntar kita suruh mengisi ulang. Atau ada yang memakai kelas itu. Nah, ntar kalau melihat notifikasi bisa lihat di sini langsung ya. Oke. Sekian dari saya, Amri Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.